ini ada 5 hal yang harus Anda mulai lakukan atau mulai Anda masukkan ke dalam mindset Anda. Alright guys, so saya lagi menulis sebuah buku tentang content creator. Judulnya adalah Content Creator Black Book. Oke, so hampir selesai sih. I think sudah sekitar 90% gitu selesai. Dan ada hal-hal yang cukup menarik sih yang pengen saya bagikan pada Anda kayak di video kali ini nih. Contoh kayak gini. Jadi di apa ya, sebagai seorang content creator pemula gitu, banyak yang bingung gitu mau mulainya gimana. Selalu pertanyaan pertama terbesar, terbanyak adalah, dan gimana sih caranya dapetin ide konten. Kayak saya bikin konten begini every single day, setiap hari, selama 5 hari, seminggu gitu. Belum lagi bikin konten di Instagram dan yang lain-lain. Ada TikTok, ada Reels, ada YouTube Short, ada IGTV, ada macam-macam ya. Jadi banyak banget kontennya. Nah, strateginya gimana? Ini saya mau mengambil fundamentalnya dulu aja. Sebagai kalau misalkan Anda masih pemula, ini ada 5 hal yang harus Anda mulai lakukan atau mulai Anda masukkan ke dalam mindset Anda. Oke, yang pertama, jelas Anda harus consume konten untuk create konten. Itu nggak bisa nggak. Anda harus baca buku, Anda harus nonton video orang lain, dan sebagainya. Karena nggak ada orang yang bisa jadi content creator tanpa pernah mengkonsum konten dari creators lain. Ya, paling nggak Anda tahu stylenya seperti apa, dan sebagainya. Jadi, ketika saya mulai terlalu sibuk, habis itu saya nggak ngebaca buku misalnya, maka ide saya mulai berhenti, mulai pelan, mulai kayak ide apa lagi ya? Mulai jadi mikir kayak begitu. Sementara ketika saya sedang membaca buku, yang terjadi adalah, wah ini kayaknya bagus buat konten, ini kayaknya bagus buat konten, ini kayaknya bagus buat konten. Jadi flow dari konten idea saya akan jadi banyak ketika saya consuming konten orang lain. Buku atau apapun itu, saya senang baca buku soalnya. Nah, habis itu tinggal dicatat ya, idenya dicatat. Nah, kemudian yang menjadi garis bawah buat saya adalah jangan cuman mengkonsum konten saja. Kayak Anda nonton YouTube misalnya, tiba-tiba Anda browsing ke sana kemari, nontonin prank, nontonin apa yang akhirnya jadi Anda kehabisan waktu untuk nonton, tapi Anda nggak tahu, nggak nge-breakdown strukturnya seperti apa. Nah, Anda mesti tahu nih, Anda cari, contoh aja ya, cari niche apa, atau segmen market apa, atau video topik apa yang sejenis dengan milik Anda. Nah, kenapa video orang lain tersebut bisa tinggi view-nya? Ada urutannya, breakdown-nya, judulnya, thumbnail-nya, musiknya. Anda breakdown di situ, Anda catat. Oh, kurang lebih orang lain tuh ngakunya kayak begini loh. Nah, ini yang harus Anda cari tahu sebenarnya. Bukan cuma di-consume, oke, nonton, selesai. Bukan itu. Jadi harus lebih dalam dan kemudian di-breakdown. Nah, kemudian yang kedua adalah make sure Anda create. Jadi jangan consume-nya 100, create-nya 1. Ini nggak imbang gitu. Jadi Anda mesti mengimbangin antara consume dan create. Ya, saya nggak punya angka pastinya, tapi paling nggak kalau Anda consume banyak, ya Anda harus create banyak. Jangan consume-nya banyak banget, habis itu create-nya cuma 1, artinya Anda udah tidak produktif lagi as a content creator. Anda jadi consumer, Anda jadi penonton YouTube atau Netflix doang. Ya, jadi nggak jadi content creator. Nah, yang ketiga adalah done is better than perfect. Jadi jangan mencari perfeksionis. Oh, video saya belum perfect nih, ngomong saya. Anda tahu saya sering salah ngomong kok. It's okay, guys. Gak ada masalah sama sekali. Apa ya istilahnya, kayak belibet gitu lidahnya keseleo begitu. It's okay gitu, gak ada masalah. Jadi buat saya nggak banyak yang di-cut dari video saya, it's okay. Awal saja mungkin waktu pertama kali saya membuat video kayak begini, saya banyak banget setiap kalimat saya bilang nah itu. It's annoying karena ketika saya mengedit video saya sendiri, saya jadi sadar bahwa oh ternyata saya banyak banget ya menyebutkan atau ngomong kayak gitu, gitu. Saya annoying buat saya untuk nge-cut per sentence, per kata-kata harus saya cut sendiri. Lama-lama akhirnya saya tidak menggunakan kata-kata itu lagi. Nyadar, kalau mau ngomong itu nyadar. Maybe 1-2 kali, it's normal guys. As a human being ngomong, it's normal. Tapi kalau sudah jadi habit yang jelek, baru saya cut. Tapi at least, dan it's better than perfect buat saya. Nah, dari sini, Anda akan menemukan tone Anda. Originality dari Anda. Ngomongnya kayak gimana? Saya ngomongnya kayak begini. Saya disuruh ngomong lebih slow, ada bilang kayak, Dan ngomongmu kecepatan. Kalau orang ngomong kayak begitu ke saya di YouTube saya, Dan ngomongmu kecepatan. Saya bilang di YouTube ada tombol untuk slow down. Jadi kalau otakmu yang lambat, slowing down di situ. Jangan saya disuruh pelanin, karena nggak bisa. This is my originality, authenticity. Saya ya begini, kalau saya disuruh ngomong lebih pelan, saya stres jadi ngantuk buat saya.
Tapi ada orang yang suka, kayak dia dengerin videomu itu saya merasa jadi bersemangat. Energimu nyampe nih ke saya nih. It's okay. Saya pengen kayak begitu. Jadi kalau disuruh slow down, saya nggak bisa. Kamu aja yang pelanin itu YouTube-nya. Ya kan? Jadi Anda harus menemukan authenticity-nya Anda. Saya juga, gini. Saya juga pernah beberapa kali mencoba testing konten. Ya. Ada orang lain yang bikin quotes di Instagram. Quotes gitu. And it's buat saya kayak, oke, coba ya, kayaknya menarik juga nih. Saya tiru. Apparently, ternyata, itu nggak works buat saya. Yang works buat saya adalah konten-konten yang penuh dengan infografik misalkan. Oh, itu kontennya kenceng banget kalau di saya. Infografik kayak step by step, 5 langkah, 3 step, 3 tricks, 3 cara. Tapi ada detailnya. As long as detail ya, bukan cuma 3 cara terus kayak quotes doang, enggak. Tapi as long as ada detail, itu di saya kenceng banget. Terus share-nya kenceng banget, kemudian save-nya juga kenceng banget. Nah, selain itu adalah kalau saya lagi ini nih, storytelling nih. Kalau saya lagi storytelling, itu engagement-nya gede. Anda tahu sendiri lah, kalau saya sudah mulai posting sesuatu yang ada ceritanya, ada keberpihakannya, ini lawan ini, corona dilawanin rokok kemarin, itu dalam waktu sejam aja komen 400 tuh. Jadi quite big sih. Jadi saya menemukan, ini loh, gaya saya seperti ini, dan ini yang disukai oleh audiens saya. Jadi istilahnya kalau Anda cuma menemukan gaya doang, ini, itu, tapi nggak connect dengan audiens Anda, itu juga nggak penting. Jadi itu yang sebenarnya nomor 4. Jadi improve sedikit-sedikit. Ya, nomor 4 adalah improve sedikit-sedikit. Jadi jangan kayak, oh harus kayak begini, harus kayak begitu. Enggak, don't worry guys. Done is better than perfect, nomor 3. Nomor 4 itu kalau misalkan Anda menemukan sesuatu yang belum perfect, yang belum ini. Mindset saya adalah TOTE. Always test, operate, test, exit. Jadi, Anda menemukan sesuatu, ada feedback-nya, di-improve. Dikit-dikit di-improve. Oh, kayaknya begini. Di-improve sedikit-sedikit. Ya, jadi kayak saya juga kayak, this background, ini nggak kayak begini. Biasanya kan saya biasa aja. Warnanya juga nggak kayak begini gitu kan. Tapi ya, improve sedikit-sedikit. Ditambahin lampu. Oke, ditambahin lampu di sebelah sini. Kemudian, ini warnanya, angle-nya juga. Karena itu harus Anda lakukan pelan-pelan aja. Jangan kayak, oh aku mau perfect setup kayak punya Denny atau kayak punya si A atau kayak punya si B gitu. Nanti Anda bakal stres, nggak jadi-jadi. Anda kayak banyak banget persiapan, malah nggak jadi-jadi. Nah, yang terakhir, nomor 5 adalah Anda mesti tahu objektif dari prosesnya. Ini kita ngomongin as content creator pemula. Di buku saya menuliskan, ini loh workflow-nya. Sebagai content creator pemula, ada urutannya, ada habit-nya, ada workflow-nya. Ini workflow saya seperti ini. Nah, ini Anda harus track. Sebagai content creator pemula, Anda harus tahu. Kalau lagi nyari ide. Oke, jadi misalkan, dalam waktu sejam ini saya harus menemukan 5 ide konten. Anda lakukan riset. Jadi ada goal-nya, Anda bisa track objektifnya dalam waktu sejam ini Anda nyari ide konten. Oke, nemuin misalkan ada in 30 minutes, misalkan Anda nemuin 5 ide konten. Habis itu misalkan on weekend, kita melakukan batch shooting. Jadi batch shooting bisa, kalau video kayak begini, ini kan videonya biasa sekitar 10-15 menit. Berarti ketika saya punya ide konten sudah banyak, on weekend saya bisa shooting semuanya. 4 video, 5 video. Sejam, lumayan ya, sejam seperempat ngomong terus kayak begini. Lumayan guys, tapi ya itu ada proses. Itu ketika saya sibuk. Kayak waktu saya di Jakarta, saya sehari harus ngantor. Jadi berangkat pagi, pulang udah malam udah capek. Jadi tinggal relaxing di rumah. Kalau harus syuting lagi buat saya kayak, aduh too much ya, gitu. Itu akhirnya saya menggunakan strategi namanya batch shooting seperti tadi. Jadi sehari on weekend saya harus syuting 5 video, 4 video. Karena dalam 1 minggu video saya ada 5, ada 4 sampai 5. Ya karena setiap hari begitu. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Anda men-track objektif Anda. Cari ide berapa, waktunya sekian. Kalau perlu Anda jangan ada di kamar aja misalkan, and then tutup pintu, kemudian fokus, maybe baca buku. Oke, dari buku ini, chapter 1 ini, saya pengen bikin berapa jenis konten ya, berapa jenis ide konten. Nah, kayak gitu. Jadi ada goal-nya seperti itu. Shooting-nya, and then publishing-nya, semuanya terschedule. Nah, ini akan membuat Anda rapi menjadi content creator. Jadi tidak lagi berantakan kayak semaunya. Kalau saya lagi mood, saya bikin. Kalau nggak mood, nggak bikin. Ini nggak akan konsisten kalau Anda melakukan cara seperti ini. Alright? So, okay, guys. Hopefully, Anda belajar banyak dari video singkat ini. Ya, ada 5 hal yang perlu Anda ketahui sebagai content creator pemula. Nanti lengkapnya akan ada di buku saya semuanya. So, thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.